Perkenalkan, nama saya Maria Advensa Nuning dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku kedua tentang diplomasi publik dan ketidakpastian politik dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bagian yang pertama yaitu dunia heteropolar, ketidakpastian global, dan diplomasi publik. Bab ini mengusulkan bahwa melemahnya komitmen Amerika Serikat terhadap kepemimpinan sistem internasional yang didorong oleh transformasi mendasar dalam narasi Amerika. Rangkaian asumsi, historis, keyakinan, dan cerita yang memberikan tujuan serta makna suatu bangsa dan memotivasi warganya untuk mengejar tindakan politik dan sejarah dalam urusan internasional. Bab ini membahas peran integral yang dimainkan diplomasi publik dalam penyampaian narasi nasional dan pelaksanaan politik luar negeri, serta membahas kekuatan-kekuatan yang merusak dan mengubah narasi tersebut. Hal ini akan menunjukkan bahwa telah terjadinya pergeseran yang didorong oleh narasi, baik dalam strategi maupun pesan inti dari diplomasi publik. Diplomasi publik memainkan peran yang sangat unik dalam politik internasional Amerika Serikat selama abad ke-20. Justin Hart dalam Empire of Ideas menganalisis bagaimana runtuhnya kekaisaran Eropa setelah Perang Dunia Kedua menciptakan kondisi bagi kedatangan Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Warga Amerika bagaimanapun terbagi atas status ini. Beberapa mencari pelindung kepemimpinan global dengan penuh semangat sebagai fase lain dari takdir nyata Amerika Serikat, sementara yang lain enggan menggunakan alat hegemoni imperialisme dan kolonialisme yang gagal secara epik untuk Eropa yang hancur. Dihadapkan pada ancaman terhadap dominasi ideologis dan kepentingan ekonomi, Amerika Serikat memanfaatkan teknologi komunikasi serta kekuatan praktis di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat, sehingga untuk menciptakan kerajaan abad ke-20. Dilema bagi para pemimpin Amerika yakin bahwa kolonialisme tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi peningkatan perlawanan di seluruh dunia, yaitu menciptakan strategi berbeda secara fundamental yang akan memungkinkan Amerika Serikat untuk mengelola tanpa aturan atau mungkin memerintah tanpa mengelola. Definisi diplomasi publik sebagai bidang akademis dan bidang yang relatif baru sebagai bidang akademis masih diperdebatkan, terutama mengenai apa yang tidak cocok di bawah payung diplomasi publik. Singkatnya, diplomasi publik dapat dilihat sebagai mode komunikasi, praktik diplomatik, dan bidang akademis. Kekuatan sosial budaya adalah faktor paling kuat yang menghasilkan ketidakpastian dengan mengasingkan anggota publik Amerika Serikat dari satu sama lain dan keraguan tentang keterlibatan dengan dunia. Diplomasi kota akan tetap ada dan kemungkinan akan membentuk kembali pemahaman kita tentang teori dan praktik diplomasi publik. Sementara para sarjana yang bekerja dalam tradisi realis akan mempertanyakan dampak kota pada politik internasional, pendekatan mereka yang berpusat pada negara kurang berguna untuk pemahaman kita tentang tren globalisasi saat ini. Ketika masalah lingkungan yang kompleks seperti perubahan iklim membutuhkan seperangkat alat terbuka untuk menawarkan respon yang efektif. Diplomasi kota sangat relevan di sini karena Kota adalah unit inovasi yang mengeksplorasi kebijakan publik untuk memulihkan kepercayaan pada demokrasi dan institusi politik. Kota memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pemerintah global, memperbarui tatanan liberal.
Kota-kota besar cenderung terwakili dengan baik dan aktivitas lobi mereka mungkin memengaruhi organisasi internasional dan pemerintah nasional. Diplomasi publik menyediakan mode pemerintahan baru, tetapi mengabaikan kota menengah dan kecil. Hal itu adalah ketidaksetaraan struktural yang patut dipertimbangkan secara fasih, merangkum signifikasi diplomatik kota. Kedekatan dengan warga membuat kota lebih sadar tentang masalah dan kebutuhan mereka, yang merupakan fitur utama untuk melihat warga dalam masalah politik yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, kerjasama antar jaringan kota mendukung desentralisasi pengambilan keputusan dan kekuasaan politik jauh dari ibu kota. Hal ini meningkatkan peran dan pengaruh kota sekunder dan pinggiran yang memperkaya proses politik pemecahan masalah dengan perspektif, perhatian, dan solusi bagi yang dekat dan inklusif bagi lebih banyak warga. Kota juga berkontribusi pada pengangguran ketidakpastian, dihadapkan dengan perubahan persepsi risiko yang terkait dengan perubahan iklim atau intensitas, kompleksitas efek berulangnya fenomena meteorologi. Kota memungkinkan pendekatan sistem fokus yang menghubungkan berbagai elemen kebijakan publik, termasuk hubungan internasional dan produksi pengetahuan ilmiah. Pengalaman dan tata kelola dapat berkontribusi pada kebijakan publik yang berkelanjutan di tingkat lokal dan internasional. Di tingkat internasional, jaringan kota menyediakan saluran formal umum yang fleksibel untuk komunikasi antara pemimpin politik, perwakilan masyarakat sipil, dan komunitas lainnya. Dari situlah nilai tambahnya, yang terdiri dari kemampuan untuk mengartikulasi alasan-alasan plural untuk menengah masalah-masalah yang kompleks dan sedang berlangsung seperti perubahan iklim. Pada bab ini, eksplorasi menunjukkan bagian diplomasi kota memperluas penggunaan diplomasi publik melalui jaringan formal dan informal. Kota bisa membuat sangat berpengaruh dalam tatanan global baru dengan memimpin di area yang tampak abu-abu seperti perubahan iklim, di mana kapasitas bagian negara yang kurang relevan dalam hal pelaksanaan kebijakan publik. Aktor kota dan non-nasional di seluruh dunia mengeksplorasi bagaimana mengkoordinasi strategi mereka dalam politik internasional, terkadang terpisah dari kebijakan mereka dengan kebijakan nasional masing-masing. Di satu sisi, sebagian besar kota bertindak sebagai mitra pemerintah nasional. Di sisi lain, wali kota muncul sebagai otoritas yang tumbuh, yang legitimasi oleh efektivitas lokal dan kepercayaan mereka didorong oleh aktivisme sipil dan ikatan dengan komunitas. Terakhir, mengkomunikasikan perubahan iklim terbuka untuk kreativitas dan inovasi. Tren terkini dalam diplomasi iklim menghindari sekuritisasi, mendorong partisipasi politik, serta inisiatif publik dan swasta seputar tuntutan kota. Langkah pertama dalam diplomasi kota iklim lebih banyak tentang strategi media daripada hukum internasional. Namun hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang dalam perspektif global. Peran kota dalam mitigasi perubahan iklim sepertinya akan menjadi salah satu tantangan utama diplomasi publik di tahun-tahun yang akan mendatang. Yang berikutnya, pergeseran rezim ketidakpastian kelembagaan dan diplomasi publik. Bagian yang pertama, zaman pasca realitas. Salah satu pendorong utama ketidakpastian adalah munculnya dunia yang heteropolar dan terhubung secara digital. Dunia heterokutub adalah dunia yang melahirkan
konfrontasi karena negara-negara yang mengadopsi kebijakan luar negeri ekspansionis. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan krisis yang sering dan kompleks di mana jumlah aktor yang terlibat berlipat ganda. Penggunaan saluran digital secara resmi oleh negara untuk memecah realitas menuntut tanggapan dari para diplomat. Di era pasca realitas, diplomasi publik tidak lagi sekedar berkomunikasi dengan penduduk asing dan menjalin hubungan. Hal ini karena medan pertempuran digital adalah salah satunya di mana citra suatu negara dapat ternoda dengan kepalsuan yang membatasi kemampuannya untuk membina hubungan. Demikian pula realitas dapat ditumbangkan sehingga pesan negara menjadi tidak relevan, sementara musuh digital dapat menargetkan audiens tertentu yang mengekspos publik pada kebohongan dan pemalsuan. Sekian dari materi ini. Maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian materi yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.